Bab 584. 5 keluarga besar keturunan dewa. Sander tercengang, kemudian melihat dengan serius, pedang itu sudah tiada. Satu pedang menghancurkan satu galaksi. Sander langsung semakin serius, karena galaksi ini sangatlah besar. Sekarang dia juga tidak bisa melakukannya. Meskipun mengeluarkan seluruh tenaga, mengeluarkan seluruh jurus juga tidak bisa melakukannya. Apakah ada kultivator pedang yang lebih kuat darinya? Sander melihat ke ujung galaksi itu, kemudian merenung sejenak. Dia langsung berubah menjadi cahaya pedang menghilang dari ujung langit. Dia memutuskan untuk pergi menyelidikinya. Meskipun sedikit berbahaya, dia juga jarang melihat kultivator pedang seperti ini. Kenapa tidak pergi mencarinya? Tidak lama kemudian, Sander sudah melewati banyak galaksi. Dia pun tiba di depan galaksi yang lenyap, sekarang sudah menjadi reruntuhan. Sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Melihat fenomena ini, ekspresi wajah Sander sangat serius. Sebenarnya siapa yang mengeluarkan jurus pedang ini? Pada saat itu juga, muncul aura misterius dari sekitarnya. Sander langsung menyembunyikan auranya dan bersembunyi dalam kegelapan saat merasakan kondisi ini. Tidak lama kemudian, ada banyak master misterius yang muncul di sekitar sana. Para master itu melihat semua ini, mereka langsung kaget, karena galaksi ini sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Master tingkatan seperti apa barulah bisa melakukan hal seperti ini? Perlu diketahui, alam semesta ini sangat luas dan tak bertepi. Apakah dewa turun ke dunia? Muncul suara dalam keheningan ini. Dewa turun ke dunia. Sander melihat kejauhan dengan tatapan datar. Baginya, semua ini pasti bukan dewa, karena aura pedang ini sangat familiar. Sayangnya berjarak banyak wilayah bintang, dia juga tidak bisa memastikannya. Apakah Bibi? Sander diam sejenak, lalu menggelengkan kepala berbalik badan dan pergi. Sekarang dia adalah penerus Wan, memiliki banyak benda pusaka. Jika hal ini tersebar luas, dia akan menjadi sasaran incaran bagi master di zaman kuno. 9 buah nadi leluhur. Siapa yang bisa menahan godaan seperti ini? Oleh karena itu, sekarang lebih baik mengembang pesat kekuatan sendiri. Pada saat ini harus lebih merendah diri. Sander diam-diam ingin pergi, tetapi terdengar suara teriakan. Apa itu? Mendengar teriakan ini, Sander langsung berhenti lalu menengadahkan kepala melihat. Di area reruntuhan ada sebuah kapal terbang raksasa, melayang bagaikan roh di langit. Lalu ada sebuah benda besar yang tertancap di depan kapal itu, lalu ada kata merah tertera di tengah bendara. Sander sedikit penasaran, lalu berbagai kesadaran langsung menyelidiki kapal terbang itu. Akan tetapi, pada saat kesadaran mendekati kapal itu langsung menghilang tanpa jejak. Saat merasakan fenomena ini, semua master langsung kaget. Pada saat itu, muncul satu persatu energi spiritual dari dalam kapal terbang itu. Semua orang langsung kaget. Tak disangka adalah sumber leluhur. Ada sumber leluhur di kapal terbang itu, lalu sumber leluhur sangat murni. Bukan hanya begitu saja, sepertinya ada nadi leluhur di dalam sana, karena sumber leluhur begitu banyak. Sampai mengumpal menjadi kabut yang tebal. Hanya ada nadi sumber barulah bisa seperti ini. Saat menyadari ada nadi leluhur di kapal terbang itu, master yang bersembunyi pun mulai semangat. Nadi leluhur merupakan benda yang paling berharga di alam semesta sekarang. Sander malah berjalan mundur, setiap kali bencana muncul pasti ada hal yang aneh. Kapal terbang yang mendadak muncul dan memancarkan sumber leluhur. Seolah-olah sedang menipu saja. Sander merasa aneh, dia pun segera mundur. Pada saat itu juga, ada energi kuat yang melintas lalu menyerbu ke arah kapal terbang itu. Melihat ada orang yang mulai bertindak, sekelompok master yang bersembunyi langsung bertindak juga, mereka menyerbu ke arah kapal terbang. Mereka juga tahu hal ini pasti berbahaya, tetapi mereka sudah tidak peduli lagi, karena nadi sumber ini sangatlah berharga. Pada saat keuntungan yang didapatkan sangat besar, maka perlu bertaruh. Tidak lama kemudian, ada ratusan master yang menyerbu ke arah kapal terbang itu.
Mereka takut nadi sumber direbut orang lain. Sander melihat sekilas, para master yang menyerbu rata-rata memiliki tingkatan alam Kaisar Agung nasib. Tingkat Kaisar Agung ada 80%, lalu sisanya master tingkat Kaisar Langit. Merupakan sosok yang tua. Pada saat sekelompok orang menyerbu ke kapal terbang itu, muncul sebuah buku merah dari dalam kapal itu. Seketika cahaya merah menyinari langit, lalu membungkam semua master itu. Ah! Terdengar suara jeritan dari dalam reruntuhan yang sepi itu. Sander melihat dengan mata sendiri semua master mati, lalu satu persatu diserap masuk ke dalam buku merah itu. Hanya dalam waktu belasan detik, semua master mati. Sander pun tercengang melihat kondisi ini. Perlu diketahui, dari mereka ada sudah mencapai tingkat Kaisar Langit, akan tetapi mereka sama sekali tidak bisa melawan ketika berhadapan dengan cahaya merah itu. Apakah benar begitu menakutkan? Pada saat itu, muncul seorang wanita dari dalam kapal terbang itu. Wanita itu memakai gaun panjang berwarna merah, kain gaun sangat pendek, berambut hitam dan mata merah. Dia berdiri di atas kapal terbang, begitu memesona. Dia membuka telapak tangannya, buku merah itu terbang ke tangannya. Dia tersenyum sambil melihat buku itu, senyuman yang sangat menyeramkan. Pada saat itu, dia seolah-olah teringat sesuatu langsung mendadak menoleh ke arah posisi Sander dan berkata dengan kaget, ada yang berhasil melarikan diri. Usai berkata, dia seketika muncul di depannya Sander. Sander menekan jempolnya di ujung pegangan pedang, tetapi tidak menyerang. Hanya saja, niat pedang dan kekuatan garis keturunan sudah siap untuk menyerang. Dia tidak akan meremehkan wanita ini, kalau mau tidak menyerang. Jika menyerang maka harus mengeluarkan seluruh tenaganya, seketika langsung mengeluarkan serangan mematikan. Mereka berdua saling memandang. Wanita itu mendadak tersenyum lebar dan berkata, kenapa kamu tidak ikut merebut nadi leluhur? Senyuman ini sangat memesona dan memikat hati. Sander menenangkan hati dan pikiran, lalu berkata, setiap ada hal yang aneh, pasti ada bencana yang akan melanda. Oh! Mendengar perkataan Sander, wanita itu seketika merasa penasaran dan berkata, kamu tahu semua ini adalah jebakan. Sander menganggukkan kepalanya, sebagian besar adalah jebakan. Wanita itu memandang Sander, lalu mencibir, tak kusangka, para pak tua ini malah lebih bodoh dari seorang remaja sepertimu. Sander berkata, godaan terlalu besar. Pada saat godaan sangat besar, sebagian besar orang bersedia untuk mempertaruhkan nyawanya. Wanita itu mengedipkan mata dan berkata, kamu sepertinya tidak takut denganku. Harus diakui, dia sedikit kaget, karena dia menyadari dari awal sampai sekarang, pria ini terus bersiaga, tangan berada di atas pedang dan siap untuk menyerang. Tetapi, tidak ada tatapan ketakutan di dalam matanya. Sander berkata dengan tenang, apakah Nona akan menyerangku? Wanita itu menggelengkan kepala, tidak akan. Sander bertanya, kenapa? Wanita itu menggulung rambut yang ada di dadanya, lalu tersenyum berkata, aku membunuh mereka, karena mereka ingin merebut nadi leluhurku. Kamu tidak merebut barangku, kenapa aku harus membunuhmu? Sander pun diam saja. Wanita ini benar-benar memancing nafsu orang lain. Wanita itu melihat sekilas pedang yang ada di tangan Sander. Dia pun tersenyum dan tidak berkata apapun lagi, lalu berbalik badan pergi. Tidak lama kemudian, dia mendadak melambaikan tangannya, seutas sumber leluhur melayang ke depan Sander. Sander kebingungan dan berkata, Nona, apa maksudnya? Di kejauhan, wanita itu berjalan tanpa menolehkan kepala dan berkata, hari ini aku sangat bahagia, membagimu sedikit rezeki. Usai berkata, dia sudah muncul di atas kapal terbang itu. Tidak lama kemudian, dia bersama kapal terbangnya menghilang dari ujung langit. Sander melihat sumber leluhur itu, lalu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia pun menyimpan sumber leluhur itu dan pergi. Di kapal terbang, wanita itu membuka telapak tangannya, buku merah itu seketika muncul, dia merasakan aura yang hangat dari dalam buku merah itu, lalu tersenyum lebar. Pada saat ini, muncul seorang remaja berjubah hitam di belakangnya.
Remaja berjubah hitam itu melihat ke ujung langit dengan tatapan tajam. Meskipun tingkatan alam remaja tadi tidak terlalu tinggi, dia memiliki energi yang lebih kuat dari beberapa master tingkat Kaisar Langit. Kenapa tidak menyerapnya masuk ke dalam buku iblis? Wanita itu bertanya balik, apakah remaja itu pantas mati? Remaja berjubah hitam mengerutkan keningnya. Wanita itu tersenyum dan berkata, aku membunuh orang yang ingin merebut nadi leluhur, tapi remaja itu sama sekali tidak ada niat jahat padaku, kenapa aku harus membunuhnya? Remaja berjubah hitam melihat wanita bernama Mimi Mo ini, dasar keras kepala. Mimi berkata, jalan kebenaran sangatlah besar, semua hal harus ada sebab dan akibat. Aku tidak memiliki kekuatan tiada taraf, maka itu, aku harus menghormati sebab akibat. Jika dia tidak ada niat jahat, aku malah membunuhnya, maka aku pasti akan terkena karma. Remaja berjubah hitam berkata dengan nada sombong, semua itu hanyalah karma kecil. Wanita itu menggelengkan kepala dan tidak berkata lagi. Akan tetapi, remaja berjubah hitam itu masih tidak terima. Aku tidak percaya dengan karma yang kamu katakan itu. Aku tidak percaya akan karma buruk yang harus aku tanggung karena membunuhnya. Jika kamu tidak percaya, bagaimana kita taruhan? Mimi menyimpan buku merah itu dan berkata, tidak mau. Tidak perlu taruhan hal seperti ini. Lalu, dia juga sangat suka dengan remaja ini. Karena saat berjumpa dengannya, dia sangat tenang dan tidak terburu-buru. Remaja seperti ini pasti memiliki masa depan yang cemerlang. Maka itu, dia memberikan seutas sumber leluhur. Sedangkan masa depan akan bagaimana, tidak perlu dipikirkan. Remaja berjubah hitam itu melihat Mimi dan berkata, aku akan membuktikan padamu bahwa kamu salah. Kamu tunggu sebentar. Usai berkata, dia ingin pergi. Tetapi, Mimi langsung memanggilnya, kamu tidak ada dendam apapun dengannya, kenapa harus membunuhnya hanya demi taruhan yang tidak berguna ini? Muka remaja berjubah hitam itu sangat datar dan berkata, aku tidak senang dengannya, apakah alasan ini sudah cukup? Mimi mengerutkan keningnya. Remaja berjubah hitam tersenyum tipis dan berkata, aku ingin melihat, ada karma seperti apa yang tidak bisa ditanggung oleh keluarga Wang. Keluarga Wang. 5 keluarga besar keturunan dewa. Bersambung.